Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan sebuah dashcam untuk di mobil. Jadi ini adalah dashcam untuk di mobil atau CCTV mobil dari brand Emperor. Saya kira Emperor ini hanya produksi atau produk-produk lampu untuk kendaraan, tapi tidak ada produk CCTV atau dashcam untuk di mobil ya. Nah, seberapa penting sih dashcam atau CCTV untuk di mobil? Menurut saya itu sangat penting ya di era digital sekarang. Kita bisa punya bukti digital kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan, dan kita juga bisa melihat kejadian-kejadian unik atau kejadian-kejadian yang memerlukan rekaman video. Dan ini adalah CCTV yang bisa kita beli di toko online di harga 1.350.000. Mahal menurut saya sih enggak ya, karena di sini untuk spesifikasi dari dashcam ini dia pakai resolusi dengan 4K. Ini jarang-jarang ada yang CCTV pakai resolusi sampai 4K seperti ini ya. Biasanya spek seperti ini dari brand-brand lain seperti Zomai atau di DPI atau Xiaomi pun harganya itu bisa di atas 2 juta. Tapi dengan resolusi 4K ini atau 4K ini, CCTV dari Emperor ini hanya dibanderol dengan harga 1.350.000. Kemudian keunggulan lainnya, dia bisa rekam depan belakang ya. Jadi bukan hanya di bagian depan saja, dia ada kamera untuk di belakangnya juga. Sekarang kita coba lihat kelengkapan dari CCTV ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 6 bulan. Jadi dia ada garansi selama 6 bulan. Ini ada produk manualnya untuk baca-baca spek dan kegunaan dari CCTV ini. Kemudian kita coba lihat lagi apakah dia ada petunjuk instalasinya. Tapi kalau untuk instalasi sebuah dashcam di mobil itu nggak ribet sih menurut saya. Di sini ada gambar barcode untuk download aplikasinya. Jadi dia ada aplikasinya yang bisa kita download dan install di smartphone. Kemudian di sini ada instalasi instruction. Nah, di sini ada petunjuk untuk instalasinya. Sekarang kita coba lihat lagi kelengkapannya. Di sini ada dus kecil. Kita coba lihat dulu untuk dus kecilnya, ini CCTV-nya ya. Nanti kita coba lihat. Oke, di dalam dus kecilnya ini kita coba lihat dulu. Di sini ada kamera untuk di bagian belakangnya. Jadi dia ada kamera depan belakang dengan soket seperti ini. Bentuknya seperti ini, ditempel di kaca belakang ya. Kemudian di sini ada wiringnya juga. Ini ada kabel untuk ke kamera belakang ya, dari kamera depan ke kamera belakang. Oke, ini panjang sekali ya. Saya coba hitung dulu panjang kabelnya. Nah, ini saya sudah hitung sekitar 5 meter lebih ya panjang kabelnya dari kamera utama ke kamera belakangnya. Ini dicolokin ke sini. Nah, ini disambung ke sini untuk ke kamera belakangnya ya. Ini panjang kabelnya lebih dari 5 meter. Kemudian kelengkapan lainnya di sini ada wiring kit juga untuk 24 hours-nya ya. Jadi CCTV ini modenya mode standby ya. Mode standby 24 hours atau 24 hours parkingnya. Dia akan merekam pada saat ada gerakan atau getaran ya pada mobil. Jadi ini sudah safety pada saat kita parkir di tempat umum, ada apa-apa jadi dia bisa langsung merekam video. Tapi nggak sampai 24 hours, dia hanya merekam pada saat ada getaran dan gerakan, karena di CCTV ini ada G sensor juga untuk deteksi getaran. Kemudian untuk wiring kabelnya, instalasinya di sini sudah disediakan juga spring. Jadi ini kita tancap ke spring di mobil ya. Jadi bisa PNP tanpa harus merusak kabel bawaan di mobil ya. Di sini ada untuk groundnya juga, kabel ground. Ada kabel untuk 12 volt plusnya ya. Kemudian kabel ACC. Oke, di sini ada GND, kemudian kabel untuk B+, baterai plus atau positifnya. Kemudian kabel warna merah ini untuk ke ACC, kontak ACC, bisa ke kontak ACC, bisa ke kontak on juga ya. Di sini ada modul juga untuk converter dari 12 volt DC ke 5 volt DC ya. Jadi ada converter inputnya DC 12 volt, kemudian outputnya DC 5 volt 2,5 ampere. AC 5 volt, B5 volt. Oke, di sini untuk ke CCTV-nya. Dan ini cukup panjang kabelnya, saya coba lepas dulu. Coba lihat, ini panjangnya sekitaran 2 meter lebih ya panjangnya. Dan untuk konektornya dia pakai yang Type C ya. Untuk colokannya dia pakai Type C. Kita singkirkan lagi dan kita coba lihat untuk CCTV-nya langsung ya. Nah, di sini untuk CCTV-nya modelnya seperti ini, sudah dilengkapi dengan layar berukuran 2 inci dengan IPS ya. Layarnya IPS 2 inci. Kemudian dari bentuknya, desain dari CCTV ini kamera ke depan, kemudian yang ini tadi kamera di belakang, letaknya di
kaca belakang yang ini, kemudian ini di kaca depan. Kalau saya perhatikan dari desainnya ini mirip sama CCTV dari Zomai ya, yang A200, A500 ya. Di sini ada slot untuk SD card atau memory cardnya, kemudian ada untuk tombol resetnya. Sini ada untuk colokan Type C, dan ini colokan ke kamera belakangnya. Jadi ini tadi ada kabel ke kamera belakang yang ini, colokin ke sini. Kemudian yang ini dicolok ke kamera belakangnya yang ini ya. Speaker, ada speakernya juga. Tapi untuk kelengkapannya di sini nggak disediakan untuk memory cardnya. Terpaksa kita harus beli terpisah untuk memory cardnya. Di sini saya akan gunakan memory card 128 GB ya, khusus untuk CCTV. Kita bisa cari di online shop atau di toko-toko terdekat. Untuk memory card 128 GB ini saya beli di 150.000 ya. Jadi kita harus tambahin lagi, bisa yang 64 GB atau 32 GB. Semakin besar memorinya, maka untuk penyimpanan video akan semakin banyak ya. Pengalaman saya pakai memory card 128 GB ini dengan resolusi 2K ya atau 2K itu bisa sampai sebulanan. Mungkin kalau pakai yang resolusi 4K bisa sampai 2 minggu lebih ya. Jadi sudah tergolong cukup sih. Dia maksimal sampai 128 GB ya, minimal ya 16 GB, 32 GB, tapi kalau saran saya sih di 64 GB paling rendah dan 128 GB untuk yang paling tinggi. Paling rendah sih pakai yang 64 GB. Jadi ini kita colokin ke sini. Oke, jadi seperti ini. Di video ini saya akan coba tunjukkan instalasinya bagaimana, kemudian hasil rekaman videonya bagaimana ya. Di sini kita bisa juga putar atau adjust untuk posisi kameranya ya, yang bagian ini. Kalau yang bagian belakangnya juga bisa diputar seperti ini. Bagaimana hasil rekamannya nanti kita coba lihat ya. Nah, selanjutnya saya akan coba tunjukkan cara instalasi untuk CCTV atau dashcam dari Emperor ini, bagaimana instalasinya. Sebenarnya kalau untuk instalasi pada CCTV atau dashcam seperti ini, kita nggak perlu ribet-ribet ke bengkel ya. Bisa kita kerjakan di rumah dengan alat seadanya saja, dan saya akan coba tunjukkan cara pemasangannya. Dan kita coba lihat hasil rekamannya, bagaimana hasil rekaman dari CCTV atau dashcam Emperor ini. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana.
Oke, jadi di sini pemasangan CCTV-nya hampir selesai ya. Untuk CCTV saya letakkan di bagian kaca depan sini, agak ke bawah sedikit karena nanti kalau misalnya ke atas terhalang di kaca spion. Kaca spion tadi saya lepas karena bisa dilepas ya. Ini kabel untuk dari powernya dan ini kabel menuju ke kamera belakangnya ya. Ini masih kita bisa adjust putar untuk arah kameranya ini. Nah, kabelnya itu saya selipkan di bagian tepi-tepi plafon ini, bisa kita selipkan di sini kabelnya. Kemudian di sini kabel yang menuju powernya saya selipkan ke bawah. Ini saya kasih isolasi biar merekat ya, biar nggak kelewar-kelewar kabelnya. Dan saya selipkan ke bawah sana untuk menuju ke box screen. Di mobil ini box screennya di bawah setir. Jadi untuk kabel powernya kita tujukan ke bawah setir ya, atau ke bagian box screen yang ini. Nah, itu box screennya. Ini dia box screennya ya. Kemudian kabelnya tadi ini, modulnya ada di atas sana. Ini nanti kita tancap ke screen, jadi saya nggak perlu lagi untuk kupas atau potong kabel ya. Tinggal tusuk tancap saja di screen box atau box screennya. Kemudian ini kabel ke ground nanti ambil di negatif aki atau ke ini ya, baut yang menyatu ke sasis bodi mobil yang biasanya itu nyatu ke negatif atau ground. Untuk kabel yang menuju ke kamera belakang ini kabelnya panjang ya, bahkan yang ini kabel standarnya saja saya lipat dulu ya, kelebihan 2 meter nih. Karena di mobil ini mobil hatchback ya, yang bodinya itu pendek, makanya 3 meter saja sudah cukup. Ini saya selipkan ke bagian tepi plafon ini saya lepas tadi dengan cara ditarik ya untuk karetnya. Kalau untuk pilar A juga dengan ditarik ya. Tapi tergantung mobil juga. Ini saya kembalikan lagi untuk karetnya yang saya selipkan ke sini, kabel yang menuju ke kamera belakang. Kemudian ini posisinya di bagasi sedang tertutup, posisi kamera belakang seperti ini ya. Nah, di sini kelihatan sedikit ya kamera belakangnya. Kita coba buka bagasinya. Oke. Di sini untuk kameranya posisinya seperti ini, kabelnya saya selipkan ke sini saja. Sebenarnya bisa langsung nyelipin ke sini ya, tapi agak ribet sih untuk nyelipin kabel ke dalam sini ya. Saya selipin ke sini saja dan ini sudah terpasang ke bagian ini. Kalau ini ketutup dia nggak bocor ya, dia di bagian dalam saja. Kabelnya di bagian dalam nggak keluar ya. Kalau kita tutup nih, ini di bagian dalam nih kabelnya. Jadi nggak membuat karetnya jadi bocor nggak ya. Ini nanti bisa kita adjust juga ya untuk posisi kameranya juga. Selanjutnya saya akan pasang kabelnya. Ini tinggal kita tusuk tancap aja di screen ya. Untuk di masa atau groundnya saya sambung ke sini ke baut ini ya, karena baut ini nyatu ke ground aki atau negatif aki ya, yang nyatu ke sasis body ya. Untuk memastikannya pakai tes pendese. Dan di sini untuk box screennya kita bisa lihat di box screen biasanya ada petunjuk ya. Pertama saya sambungkan untuk kabel B plusnya atau positif aki langsung. Ini posisi mobil dalam kondisi kontak off ya, nggak nyala atau nggak on atau nggak juga ACC. Di sini kita harus mencari screen yang standby arus positifnya. Kalau nggak tahu kita bisa gunakan tes pendese. Misalnya di sini saya gunakan tes pendese ya. Ini jepitannya saya sambung ke kabel ini ya, ke baut ini yang saya ambil negatifnya. Lalu saya coba tusuk satu-satu untuk screennya. Di sini kondisi kontak off ya. Kita harus cari screen yang positif standby. Ini enggak. Oke, kita cari. Dan sebenarnya saya sudah tahu yang bagian ini yang rencana saya mau ambil ya. Nah, di bagian ini. Ini dalam posisi kontak off. Screen yang bagian ini kita tusuk, dia nyala ya. Jadi ini arus positif standby yang nyala pada saat kontak off, ACC maupun on. Nanti saya ambil di sini tusuk untuk di bagian screen ini. Kita coba dulu lihat di info screennya. Ini nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4 di bagian bawah. Kita coba lihat 1, 2, 3, 4 radio atau di head unit. Nah, berarti di sini arus standby-nya positif untuk radionya. Jadi kita ambil dulu. Ini saya tarik dulu ya. Jadi kita menggantikan screen lamanya dengan screen yang baru. Untuk kabelnya warna kuning ini ya. Jadi di sini saya sambung kabel tanpa harus merusak kabelnya. Kita tinggal tusuk tancap seperti ini ya, jadi aman ya. Screennya sudah tergantikan sama yang ini. Nah, selanjutnya saya akan sambung untuk kabel merah ini ke posisi kabel ACC ya.
Di sini kita coba lihat di info screen-nya. Saya akan ambil di kabel ACC, biasanya ada sih petunjuknya di sini. Nah, di sini ada ACC 1 dan ACC 2. Saya coba ambil di ACC 2 saja di sini. Berarti posisinya yang ini nih, yang ini. Saya coba tes dulu untuk screen yang ini apakah posisinya nyala pada saat kontak ACC. Di sini kontak dalam keadaan off ya. Kontak dalam keadaan off, saya tusuk ini nggak nyala ya. Nah, ini nggak nyala. Oke, nggak nyala screennya. Saya coba posisi kontak ACC dulu ya. Oke, di sini posisi kontak sudah posisi ACC ya. Saya coba lagi. Oke, nyala ya. Ini posisi kontak ACC dia nyala. Pada saat saya kontak on, ini posisi kontak on. Saya coba lagi posisi kontak on. Oke, posisi kontak on juga dia nyala. ACC dan on dia nyala. Tapi pada saat posisi kontak off, ini kontaknya off ya. Sekarang posisi kontak sedang off. Dan dia nggak nyala ya. Ini nggak nyala. Berarti ini kabel yang bisa saya sambung ke kabel merah pada dashcamnya ini. Jadi ini tinggal saya ganti saja kabelnya. Berarti saya akan ambil di bagian screen ini yang sudah saya tes. Ini screen untuk posisi kontak ACC ya. Bukan kontak ACC saja, yang penting screen yang nyala pada saat posisi kontak ACC maupun on. Bahkan bukan di screen radio saja, cari screen yang posisi harus standby positif. Berarti itu bisa disambung. Nah, di sini sudah tersambung. Untuk groundnya juga sudah tersambung kabel B+ dan kabel ACC. Sekarang kita coba lihat dan tes untuk dashcamnya. Oke, jadi untuk pemasangan dashcamnya sudah selesai dan pemasangannya tentu saja nggak ribet ya kalau menurut saya, dan tanpa harus potong-potong kabel bawaan di mobil. Di sini pemasangannya sudah di bagian kamera depan dan kamera di belakang. Posisi penampakannya sudah terpasang seperti itu ya. Nah, di sini posisi mobil dalam keadaan mati. Saya coba nyalain dulu. Ini posisi kontak ACC, dia langsung nyala ya. Kontak ACC langsung nyala. Saya coba nyalakan mesinnya karena panas. Saya hidupin AC dulu. Oke, untuk tadi suara pas nyalanya itu ada suaranya ya, cuma nggak terlalu besar. Nah, di sini langsung nampilin di bagian layarnya yang berukuran 2 inci ya, jadi tergolong cukup jernih ya untuk resolusi layarnya walaupun layarnya kecil. Oke, sekarang kita coba lihat. Di sini ada indikator warna biru kedip, itu yang artinya lagi ngerekam, dan dia langsung mati. Tapi nggak mati ya, ini cuma layarnya yang mati ya. Kita coba lihat dulu untuk posisi menunya atau settingannya. Di sini ada settingan DVR. Nah, untuk settingannya ada loop record yang bisa kita setting 1-2 menit untuk durasi per video. Kemudian di sini ada settingan untuk resolusinya, pakai yang 4K atau yang 2K ya. Bisa disetting dan saya pakai yang 4K biar lebih jernih lagi untuk gambar videonya. Di sini ada pengaturan untuk operasinya 1 menit setelah nyala. Kemudian preview mode ini kita bisa setting. Tadi kan kalau di settingan saya itu yang kamera depan ya, tapi kamera belakang tetap merekam. Ini kita bisa set di kamera belakang saja untuk di layarnya seperti ini ya. Nah, ini kan nampilnya di kamera belakang saja nih, tapi kamera depan tetap ngerekord ya. Kemudian ada banyak settingannya di sini, jadi kita bisa setting langsung dari dashcamnya tanpa harus membuka aplikasi di handphone ya. Dan kita juga bisa cek file videonya di sini. Di sini ada file explorer, bisa kita cek untuk dashcam belakang atau dashcam depan. Oke, jadi nggak menunggu lama, saya akan coba langsung kualitas dari dashcam ini, bagaimana hasilnya penampakan pada siang dan malam hari. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana.
Oke, jadi ini sudah 3 hari saya gunakan CCTV-nya dan pengalaman saya menggunakannya belum ada terjadi bugs atau error pada saat saya gunakan dashcam untuk di mobil ini. Pengoperasiannya lancar dan untuk pengambilan filenya juga bagus ya. Sini kita bisa pilih juga untuk layar di dashcamnya itu tampilannya kamera depan dan kamera belakangnya seperti ini. Dan bukan hanya itu, untuk dashcam ini kita juga bisa akses menggunakan aplikasi di smartphone ya. Ini saya contoh menggunakan smartphone Android. Untuk aplikasinya sendiri kita bisa download di Play Store ya kalau menggunakan Android. Untuk nama aplikasinya sesuai di buku petunjuknya yaitu Golok ini ya. Yang ini kita tinggal buka aplikasinya, kemudian Edri, lalu add device di sini. Oke. Kalau ada permintaan izin, kita izinkan saja. Nah, untuk mengoneksikan dashcamnya ke handphone, kita harus koneksikan dulu WiFi yang berasal dari dashcam tersebut ya. Ini nama WiFi-nya ini ya, nama WiFi dari dashcam tersebut. Kemudian untuk passwordnya itu di 1234 sampai 8 defaultnya. Kita bisa rubah juga untuk nama WiFi dan passwordnya. Tapi di sini saya gunakan yang standarnya saja. Oke, jadi WiFi-nya sudah terkonek dari handphone ke dashcam-nya dan langsung kebuka ya. Ini kita bisa lihat ini untuk mode kamera depannya. Saya coba atur tinggi rendahnya. Nah, untuk pengoperasian aplikasinya ke handphone itu smooth ya, nggak ada nge-lag sama sekali dan lancar. Dan untuk kelebihan dari CCTV ini, selain dia kamera depan dan belakang, untuk hasil kameranya yang bagian depan dulu ya, ini luar biasa sih. Untuk resolusi 4K nya ini bagus, jernih dan mantap pada saat siang dan maupun malam hari ya. Dan untuk kamera belakang itu pada siang hari terlihat cukup bagus ya, walaupun dia hanya Full HD nggak 4K juga ya untuk resolusinya. Tapi pada saat malam hari yang agak kecewa sih, yang gambarnya kurang nggak jelas. Apalagi kalau ada pantulan cahaya lampu atau ada kendaraan di belakang ya yang hidupin lampu pada malam hari, itu terasa silau, padahal lampunya nggak silau ya. Cuman kameranya saja yang ngambil gambar yang agak terlalu silau. Mungkin karena efek night visionnya atau mungkin di kaca belakang yang agak kurang bagus ya, karena di kaca belakang itu menggunakan kaca film 60% ya. Kemudian kita coba lihat di sini ada replaynya juga. Jadi selain di dashcamnya kita bisa ambil file video, dari handphone juga kita bisa ambil. Nah, ada beberapa file video yang bisa kita ambil beserta waktunya juga ya. Kemudian settingannya kita bisa setting juga, selain setting di
dashcamnya kita bisa setting di bagian smartphone-nya. Resolusinya kita bisa rubah dari 2K ke 4K juga bisa. Sound recordingnya kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Time watermarkingnya juga bisa kita nonaktifkan. Loop recording, speaker volume, G sensornya, ada parking monitoring, format SD card juga bisa di sini. Modify dashcam wifi-nya juga bisa kita modifikasi ya. Selain ke smartphone, kalau misalnya kita menggunakan head unit Android di mobil ya, jadi kita bisa gunakan aplikasinya atau akses dashcamnya menggunakan head unit Android. Di sini di mobil saya menggunakan head unit Android ya. Jadi kita tinggal download di Play Store aplikasinya, yaitu aplikasinya tadi Golok ini ya. Dan jangan lupa juga untuk wifi-nya kita konekkan ke wifi dashcamnya. Oke, sudah terkonek. Nah, lancar ya. Jadi responnya itu bagus, cepat ya kalau untuk aplikasinya. Ini untuk posisi kamera depan dan untuk posisi kamera belakang. Kalau kamera depan siang dan malam itu hasilnya bagus ya, luar biasa untuk 4K-nya. Dan kalau untuk kamera belakang, waktu siangnya bagus, tapi waktu malamnya yang agak kurang sih. Kalau minusnya cuma di kamera belakang pada malam hari, kalau siang hari itu bagus. Nah, kemudian untuk dashcam ini dia ada parking 24 hours ya. 24 hours untuk sistem parkingnya. Jadi dia nggak ngerekam pada saat parkir itu selama 24 jam ya. Dia akan ngerekam pada saat ada getaran. Jadi untuk fitur 24 hoursnya dia akan ngerekam pada saat ada getaran, itu pada saat kita parkir. Dan untuk konsumsi daya yang sudah saya hitung pada dashcam ini, itu pada saat posisi nyala seperti ini memakan daya sebesar 3 watt ya. Kalau sedang standby mobil parkir dan mesin mati, itu pemakaian dayanya hanya di 1 watt. Tentu saja itu nggak buat aki tekor ya. Tapi overall untuk dashcam ini dengan harga segitu sudah worth it sih menurut saya. Ada kamera depan belakang, kemudian untuk resolusi di kamera depan itu sampai 4K ya. Dan walaupun dia di kamera belakangnya hanya Full HD tapi sudah cukup. Tapi ya kekurangannya di kamera belakang pada saat malam hari itu yang agak nggak jelas ya untuk hasil gambarnya. Kemudian kalau untuk view angle-nya bagus ya, luas sekali untuk view angle-nya, depan dan belakang juga luas ya. Ini bisa kalian lihat untuk view angle-nya. Kalau kita klik yang tombol ini, kita bisa gonta-ganti untuk posisi kameranya. Bisa split screen atau kamera bagian depan dan kamera bagian belakang seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat view angle-nya bagus ya kalau untuk kamera depan dan kamera belakang. Dan selama pemakaian 3 hari saya nggak ada kendala sih menggunakan dashcam seperti ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review dashcam atau CCTV untuk di mobil brand dari Emperor ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.